Selamat malam Pak Lison. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, sehat. Ya, terkait konfirmasi Pak hari ini sesuai jadwal kita yang sudah saya izin ke Bapak, hari ini kita akan melakukan wawancara Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Oh ya, silakan ya. Ya, Siap ya. baik Pak. Kita mulai ya Pak. Yang pertama Pak, bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang Bapak pimpin? Etika ya, berkaitan dengan etika atau bujukan moral. Oh iya, Iya Pak. saya biasanya menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim, dampak pada lingkungan. Saya menekankan pentingnya memperhatikan pertentangan nilai, konsultasi tim. Jadi tim itu membahas tentang bujukan atau etika yang ada di sekolah. Maka dari tim itu nantilah yang menyimpulkan bagaimana membentuk etika di sekolah untuk menghasilkan uh, uh, guru, tenaga pendidik, dan seluruh karyawan beserta siswa itu punya etika, punya karakter di sekolah yang saya pimpin. Mungkin itu, Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan terkait bagaimana Bapak biasanya mengambil suatu keputusan ketika dihadapkan pada sebuah kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Bisa Bapak ceritakan, Pak? Saya dalam rangka pengambilan keputusan Keputusan. ketika dihadapkan dua kasus ya, Iya, Pak. yang sama-sama etika atau nilai. Eh, saya berdiri di posisi tengah, artinya menyelesaikan masalah di tengah, mengambil suara yang terbaik di antara kedua belah, karena niat dan niat kedua belah pihak ini adalah untuk ada nilai etika dalam sekolah tersebut untuk kebaikan sekolah. Jadi saya memposisikan sebagai wasit, menyelesaikan masalah itu. Tetapi terakhir saya simpulkan berdasarkan pengumpulan data, katakanlah pertikaian dua kelompok ini yang tujuannya sama-sama baik. Terakhir saya lakukan keputusan artinya yang tidak memihak, artinya benar-benar keputusan yang adil untuk kedua belah pihak, sehingga di sekolah terjaga situasi yang kondusif dan tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas di sekolah ke depannya. Mungkin itu Pak Pandi. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau suatu prosedur khusus yang Bapak ikuti dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dilema etika? Dan bagaimana proses biasanya, Pak? Oh, pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur ya. Langkah-langkah pengambilan keputusan biasa saya lakukan berdasarkan prosedur saja. Sebelum mengambil keputusan, kumpulkan data, melibatkan banyak pemangku kepentingan dalam keputusan yang dilema etika. Contohnya saya mengadakan pertemuan dengan
tim tim pengurus atau tim pembangun sekolah atau yang berkontribusi dengan sekolah, orang tua, wali murid, jika diperlukan mungkin komite atau tim kesehatan yang ada untuk berkaitan dengan sekolah. Baik. Dan saya membuka atau sistem terbuka terhadap mereka sebelum mengambil keputusan atau nanti untuk menghasilkan keputusan, membahas terlebih dahulu apa yang perlu kaitannya pengembangan sekolah atau prinsip-prinsip yang ditanamkan di sekolah. Jadi saya bersama. Mungkin itu saja, Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan berhasil? Karena dia satu jadi pertentangan antara kepentingan kelompok atau individu yang ada di sekolah, maka saya mengambil mencoba atau mengatasi segala tantangan dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil adalah kebaikan bersama. Artinya setelah menimbang maka saya tetapkan bahwa keputusan saya adalah keputusan terbaik. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan di hadapan para pertama adalah meyakinkan kelompok orang atau yang ada di sekolah atau sekolah itu bahwa tujuan yang saya ajukan adalah kemajuan sebuah sekolah. Tapi dilema atau yang bertentangan dengan saya itu masih ada ya baik dari ngomong itu yang bertentangan. Makanya saya saya lakukan pemahaman terlebih dahulu. Tujuan saya maka bisa disebutkan bahwa ini sebuah tantangan yang harus saya jawab dengan keputusan yang tegas bahwa semua pihak itu menyetujui apa yang saya ungkapkan di sekolah tersebut. Cara saya mengatasinya meyakinkan dan membuktikan bahwa yang saya lakukan ulang dalam program tersebut adalah kemudian saya putuskan sendiri bahwa itu telah dapat terjawab. Baik, terima kasih Pak Lison. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kelola tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika?
Dan apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak ikuti? Oh, ya kalau pertanyaannya seperti itu, saya eh, tidak langsung menyelesaikan sebuah masalah kasus depan dan di sekolah, tetapi biasanya saya menyelesaikan tidak serta-merta, tetapi harus prosedur dulu, artinya dari bidang-bidang dulu dikumpulkan, dicari data, kemudian nanti baru saya jadwal tertentu untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di sekolah. Kita jalan. Baik, terima kasih Pak Lison. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Bapak? Oh, pertanyaannya kalau yang biasanya membantu hampir semua saya jelaskan, tapi ada tempat musyawarah kecil untuk mengambil keputusan biasanya dalam bidang-bidang walaupun dapat bidang fungsi, OSIS, pramuka, waka-waka itu saya libatkan dulu, baru saya pengambilan keputusan, karena jangan sampai nanti yang salah keputusan, makanya biasanya saya koordinasi ke bawah-bawah. Jadi itu Pak. Baik, terima kasih Pak Lison. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, dari pengalaman Bapak dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Nah, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di masa depan? Tapi dari pengalaman ya yang saya alami menghadapi manusia, ada pembelajaran yang saya dapat dari hal tersebut, dan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan saya terhadap keputusan di masa depan. Pengalaman yang saya peroleh adalah bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ada dilema politika di sekolah itu. Artinya pasti kita pikirkan dampak yang jangka panjang ke depan apabila kita mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan yang salah, maka akan berdampak ke pekerjaan atau aktivitas di sekolah itu di masa depan. Makanya saya lebih berhati-hati mempertimbangkan nilai kita dan fokus kepada proses jangka panjang. Keputusan itu untuk memberikan jangka panjang. Tidak ada gejolak dalam Baik, terima kasih Pak Lison atas waktunya dan mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak Lison. Sama-sama. Ya. Teruskan semangat Pak. Jadi ada hasil dari kegiatan Siap Pak Lison. Ya sudah kalau begitu Pak Lison, terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam Pak Lison. Selamat malam.